Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidup aku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus panggil kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap kami, biar Tuhan yang akan terus menolong kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti akan setiap firman yang kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur, amin. Halo anak-anak semua, kita jumpa lagi ya. Wah, seneng dong kita masih bisa mengikuti Habatus. Bagaimana perasaan kalian semua? Pasti ada sukacita, ya? Oh iya, apakah hari ini kalian ada yang sudah dinasehati oleh orang tua kalian? Tapi bukan kamu saja ya, saya juga suka dinasehati loh. Ya, saya suka dinasehati oleh orang tua saya. Pasti kita banyaknya dinasihati oleh ibu kita ya. Nah, lalu bagaimana perasaan kamu ketika selalu mendengarkan nasihat? Apakah kamu merasa kesal, merasa marah, atau bosan? Nah, seperti cerita Alkitab kita hari ini yang diambil dari Amsal 31 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca sama-sama ayat 5. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Anak-anak, Raja Masa yang bernama Lemuel selalu mau mendengarkan nasihat daripada ibunya. Seorang ibu mau kalau anak-anaknya menjadi seorang pemimpin yang bisa untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh ke dalam dosa. Karena kehidupan seorang pemimpin itu tidak mudah. Setiap nasihat yang diterima, yang bijaksana, pasti ada pengaruhnya. Nah, oleh sebab itu, ibunya Lemuel tidak jemu-jemu atau tidak bosan-bosan untuk menasehati Lemuel. Nah, sebagai seorang yang dipercaya untuk memimpin suatu daerah atau bangsa atau negara ya. Nah, seorang pemimpin harus bijaksana. Bijaksana berarti pandai dan cermat serta teliti dalam mengambil keputusan. Nah, kalau seorang pemimpin tidak bisa menjalankan tugasnya, tidak bisa menjaga dirinya sendiri, bagaimana bisa mengurus suatu bangsa yang besar? Misalnya, ketika kamu di sekolah ya, kamu harus betul-betul atau sungguh-sungguh untuk belajar agar menjadi seorang yang pintar. Kamu juga harus mau menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan dengan cara belajar firman Tuhan, yaitu Alkitab. Mau setia beribadah agar hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Nah, anak-anak, ibunya Lemuel menasehati Lemuel agar tidak minum minuman keras karena bisa membuat orang mabuk. Jadi Lemuel harus bisa mengendalikan dirinya agar hidupnya benar. Bagaimana seorang pemimpin kalau kesenangannya bermabuk-mabukan? Tidak bisa ya, anak-anak. Nah, anak-anak, Raja Lemuel seorang manusia tidak luput dari dosa. Kalau Lemuel mempunyai seorang ibu yang tidak bijaksana, pasti hidup Lemuel tidak akan ada yang benar. Hidup Lemuel akan berdosa. Tapi ingat, bukan Lemuel saja yang berdosa. Ya, kamu, saya juga berdosa. Ingat Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika kita mau dibentuk melalui nasihat Tuhan, yaitu firman-Nya, Alkitab, Tuhan mau menjadikan kita seorang pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Misalnya, ketika kamu dipercaya menjadi seorang pemimpin di sekolah, di kelas kamu menjadi ketua kelas ya. Kamu bisa menjadi seorang yang bijaksana, yang bisa membawa teman-teman kamu patuh pada peraturan kelas yang berlaku. Nah, anak-anak, ada seorang pemimpin yang sejati, seorang pemimpin yang luar biasa. Dia seorang pemimpin dunia ini, menjadi contoh teladan bagi kamu, saya, dan orang-orang yang percaya. Ketika dia ditugaskan datang ke dunia ini untuk meninggalkan kerajaan surga yang begitu agung dan mulia, dia datang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi pada hari ketiga dia bangkit berkemenangan, naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Dan bagi kita yang percaya, dia menyediakan tempat untuk kamu, saya, dan orang-orang yang percaya. Nah, anak-anak, siapakah dia? Iya, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Maukah kamu, saya yang sudah percaya untuk terus dipimpin oleh
pemimpin sejati kita, agar hidup kita bagi Kristus, sehingga hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang belum percaya, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan terus memimpin kami di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus tolong kami untuk kami betul-betul melakukan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Yesus berkati. Habatus